Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Meliuk dan menerjang. Simaklah cerita berikut ini. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara-acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal dengan tari A. Baris, B. Sebelang, C. Baksa kembang, D. Seudati. Jawabannya yang B. Fungsi utama dari tari sebelang adalah untuk A. Menghibur masyarakat, B. Mendidik anak muda, C. Menghindarkan desa dari bahaya, D. Mengembangkan budaya daerah. Jawabannya yang C. Penari tari baris biasanya adalah A. Perempuan, B. Anak-anak, C. Laki-laki dewasa, D. Remaja. Jawabannya yang C. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya, yaitu A. Jojor dan dadap, B. Baksa dan kembang, C. Olehsari dan sebelang,
D. Seudati dan baksa. Jawabannya yang A. Jumlah penari dalam tari baksa kembang adalah A. Genap, B. Ganjil, C. Banyak, D. Sedikit. Jawabannya yang B. Tari baksa kembang menggambarkan seorang putri yang sedang A. Berperang, B. Mempersiapkan pesta, C. Bermain di taman bunga, D. Menari di tepi pantai. Jawabannya yang C. Tari umbul yang berasal dari Situraja, Jawa Barat, dibawakan oleh A. Laki-laki dengan pakaian perang, B. Perempuan dengan kebaya dan selendang, C. Anak-anak dengan pakaian adat, D. Pemuda dengan pakaian kasual. Jawabannya yang B. Salah satu gerakan tari umbul menirukan gerakan A. Memanah, B. Melompat, C. Pencak silat, D. Mendayung. Jawabannya yang C. Tari Seudati berasal dari provinsi A. Bali, B. Aceh, C. Jawa Timur, D. Kalimantan Selatan. Jawabannya yang B. Tari Seudati memiliki makna penting sebagai A. Sarana hiburan semata, B. Latihan kebugaran, C. Sarana dakwah Islam, D. Latihan perang. Jawabannya yang C. Tokoh utama dalam tari Seudati dikenal sebagai A. Jojor, B. Penari tunggal, C. Syekh, D. Pahlawan. Jawabannya yang C. Apa yang dimaksud dengan gerakan gemulai dalam tari umbul? A. Gerakan cepat, B. Gerakan kaku, C. Gerakan lemah lembut, D. Gerakan acak. Jawabannya yang C. Ide pokok dari paragraf pertama dalam teks dikenal karena menari adalah A. Gerakan tarian dari Indonesia, B. Nama desa-desa terkenal di Indonesia, C. Desa-desa terkenal dengan tarian khasnya,
D. Keunikan tarian baksa kembang. Jawabannya yang C. Dalam sebuah teks, informasi yang mendukung ide pokok disebut A. Ide utama, B. Ide tambahan, C. Ide pendukung, D. Ide pokok tambahan. Jawabannya yang C. Contoh kalimat yang bersifat persuasif adalah A. Orang Indonesia suka menari. B. Ayo, cintai budaya Nusantara kita. C. Desa Olehsari di Banyuwangi terkenal. D. Tari Seudati berasal dari Aceh. Jawabannya yang B. Ciri-ciri kalimat persuasif antara lain. A. Menggunakan tanda seru. B. Memberi informasi rinci. C. Menceritakan pengalaman. D. Menjelaskan sesuatu. Jawabannya yang A. Kata meliuk pada tarian berarti A. Berhenti, B. Berjalan lurus, C. Berkeluk-keluk, D. Melompat. Jawabannya yang C. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi disebut A. Wawancara, B. Diskusi, C. Pementasan, D. Debat. Jawabannya yang A. Orang yang menjawab pertanyaan dalam wawancara disebut A. Pewawancara, B. Pendengar, C. Narasumber, D. Penulis. Jawabannya yang C. Simaklah cerita berikut ini. Kuat untuk melindungi. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asyik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun, setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita,
Di dalam gerakan pencaksilat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya, dalam sikap pasang. Ada beberapa sikap pasang, biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya, silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencaksilat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dalam teks kuat untuk melindungi, tokoh Kak Puspita adalah seorang A. Penari, B. Atlet lari, C. Pesilat, D. Penyanyi. Jawabannya yang C. Tokoh yang melakukan wawancara dalam teks kuat untuk melindungi, adalah A. Kak Puspita, B. Nurul Hidayati, C. Orang tua Kak Puspita, D. Teman Kak Puspita. Jawabannya yang B. Fungsi dari kalimat persuasif dalam sebuah poster adalah A. Memerintah orang untuk ikut, B. Meyakinkan orang agar tertarik, C. Mengajak orang agar menjauh, D. Menjelaskan sesuatu dengan detail. Jawabannya yang B. Saat melakukan wawancara, sebaiknya sikap yang ditunjukkan adalah A. Sopan dan menghargai narasumber, B. Tergesa-gesa, C. Diam saja tanpa bertanya, D. Melakukan hal lain saat berbicara. Jawabannya yang A. Teks wawancara harus ditulis dengan bahasa yang A. Biasa-biasa saja, B. Panjang dan rumit, C. Singkat, jelas, dan sopan, D. Tidak dipahami oleh pembaca. Di dalam wawancara, intonasi suara yang tepat harus A. Berteriak agar terdengar, B. Sangat pelan, C. Sesuai konteks dan sopan, D. Cepat agar selesai segera. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.